part 1 itu sudah biasanya sampai di sini nih, di bundaran ini nih ya, berarti biasanya kalau sudah lewat bundaran di depan itu udah masuk part 2. Oke, coba saja ya, nanti sapa-sapanya di depan. Karena saya jarang ngecek juga ya, saya langsung upload aja dari potongan yang ada di kamera ini, kan udah otomatis per 16 menit ini dipotongnya, atau bisa diatur lagi nggak ya, jadi dipotongnya itu 10 menit ya, supaya tidak terlalu lama nontonnya. Nah, sudah sampai bundaran ini ya. Oke, kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, ikhwatul iman yang ada dimanapun berada, yang sedang rebahan atau sedang makan, istirahat, sedang mengisi waktu luangnya. Terima kasih sudah mau mampir, penasaran ya kalau baru mau nonton nih. Apa ini Cina Cecep Rider nih ya, motovlog dokumentasi ya, gak ada setting-settingan, ini mah hanya dokumentasi perjalanan di atas motor ya, dari saya Cecep gitu ya. Oke, jangan lupa tolong subscribe-nya, like-nya, semuanya lah. komen dan lain sebagainya. Saya doakan mudah-mudahan kebaikan kalian Allah balas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda ya. Karena ketika membantu seseorang, insya Allah Allah juga akan membantu dirinya. Ya, mudah-mudahan. Jazakumullahu khairan katsira. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya doakan juga mudah-mudahan semuanya sehat selalu, dilancarkan segala urusan, dimudahkan segala sesuatunya, mendapatkan apa yang dicita-citakan, mendapatkan rezeki yang berkah melimpah, ditambah rezekinya ya, amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, angkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala, tetap semangat, amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabatku ya, ini perjalanan hari non eta sadawe. Oh, ambulana wah, iung-iungan pakai klakson gak ngiung-ngiung, mati mungkin iung-iungnya ya, harus dibenerin dong. Oke, perjalanan hari Ahad 2 November 2025 ke Garut ya. Mungkin bosan nih view-view Raja, tapi ini mungkin sebagai informasi saja ya, kondisi ya di Cununuk pada jam segini hari Minggu. Karena saya setiap hari Minggu ya, mungkin sudah banyak sekali tayangan, bisa disimpulkan oh ternyata jam segini hari Minggu tuh jam segini kondisinya seperti itu. Jadi kalian bisa sebagai gambaran informasi ya, padatan lalu lintas ya, volume kendaraan sebenarnya itu ya. Ya kalau di rata-rata lah seperti ini lah. Kadang tadi di Cinunuk kadang macet, kadang enggak ya. Kadang gimana momennya aja gitu. Kalau momen liburan ya macet. Ini masih momen biasa ya, hari-hari biasa. Tapi di hari Minggu itu kadang ya ada yang liburan juga ya. Hari Minggu mengisi weekendnya gitu ya. Dari seminggu bekerja, diisi weekendnya dengan berlibur ya, main ke tempat wisata gitu ya. Udah Katek ya, lewat Katek nih, efek Sumedang nih.
Ini gua aja. Alhamdulillah saya engkel sudah sembuh ya, masih dikit cangkel. Saya kemarin terakhir untuk memantapkan gitu, sebenarnya kalau dibiarin juga insya Allah sembuh sih. Dikompres seperti itu ternyata sembuh karena merecovery sendiri ya. Tubuh manusia itu keajaiban Allah, subhanallah sekali ya, merecovery. Tapi dan berbeda-beda ya, bagaimana usia juga, kadang usia itu mempengaruhi recovery ya, lebih tua lebih lambat. Nah, kalau yang muda-muda itu lebih cepat. Saya muda tua ya, di 36 tahun, 37 ya sebentar lagi, atau udah 37 lupa lagi saya. Gitu, kemarin ke Cimande. Jadi gini, saya nonton ya di MCO itu, message cedera olahraga ya. Message cedera olahraga itu katanya ketika cedera terkilir ankle gitu ya, itu jangan langsung diurut atau di gimana ya, itu harus rest selama seminggu 10 hari lah gitu ya, dikompres dengan air es terus ya, dengan dingin, dikompres. Tapi kemarin juga ketika saya coba untuk dibenerin, diurut gitu ya ke Cimande ya, beda gitu ya persepsinya itu. Jadi kalau pas terluka itu harus langsung katanya dibenerin, nanti susah sembuh, bakal lama. Jangan dianggap sepele, bukan dianggap sepele, justru saya tuh menunggu itu rest itu karena informasi ya yang dari MCO. Tapi ya sudahlah, benerin. Tapi di Cimande itu, di Cimande ya, di Cibiru, biasanya kalau nanya harga itu 100, sekarang jadi 150. Bilangnya gini Cina, untuk pengobatan pertama 150 ya, nanti kesananya 100. Jadi dia teh dianggap saya teh yang baru gitu. Padahal saya udah sering ke sana teh gitu. Biasanya dulu dia itu ngomong gitu. Kalau nanya biasanya dikasih harga 100. Kalau nggak nanya langsung seridonya itu biasanya 50. Nah, dulu teh, tapi sekarang mah jadi naik. Nggak apa-apa lah. Ya. Mungkin rezekinya. Jadi urut-urut bentar dikit, dikasih pembalut, dikasih ramuan gitu ya, disuruh dibukanya itu 3 hari, tapi ternyata sehari juga belum, sehari udah kering itu ramuannya ya. Saya buka aja, tapi baik-baik aja gitu ya. Yalah, intinya untuk pengobatan cedera itu, khususnya cedera olahraga ya, saya patokan ikut MCO aja gitu ya. Karena dari logika itu apa ya, arti gitunya, karena masih cedera, ada luka gitunya, jangan diurut-urut gitu. Kemudian ketika ngurut mijit itu, ketika di message itu nggak boleh di daerah luka gitu ya. Alhamdulillah ya, ternyata memang benar gitu, dibiarin 10 hari ya, itu sembuh sendiri. Dikompres saja. Belum ada merata itu teh MCO teh, harusnya ada di tiap kota ya cabangnya MCO itu. Sidmas yang Semarangnya harusnya buka juga ya. Belajar ke sana gitu ya, supaya buka cabang di kotanya masing-masing. Tinggal nanti persenan saja mungkin lah, ngambil persenan harus, daripada semua ke Semarang ngantri di jadwal, ada aplikasinya antriannya,
nunggu antrian. Oke guys, 10.49 sudah di Bebas Salengka ya ini. Oh ya, rencananya saya itu siang ini ngisi pengajian ya, dengan judul, oke kita coba dulu sedikit-sedikit singgung ya, bahasannya di sini. Jadi bagi kalian yang tidak hadir, karena sekarang tidak ada live lagi ya, atau tidak direkam lagi untuk ceramahnya. Judulnya yaitu mencoba menjadi muslim yang taat. Saya membahas dari latar belakang dulu ya, karena kita pakai sistematika penulisan ilmiah. Jadi latar belakangnya, kenapa saya mengambil tema atau judul mencoba menjadi muslim yang taat. Yang pertama, ya, ketika saya ditanya di WA sama Bidang Pektai karena dakwah untuk kesediaan mengisi materi dialogis, saya bingung apa ya judulnya. Adalah identitas pemuda kan punya moto pemuda Persis itu ana muslimun qabla kulli syai'in ya. Oh muslim, oke. Kita ambil saja temanya muslim. Ya, karena hari ini kadang muslim itu dengan kemajuan teknologi zaman tidak menggambarkan seorang muslim ya. Muslim itu bagaimana nanti dibahas di pembahasan ya. Jadi pertama adalah krisis identitas ya. Kemudian harus diingatkan kembali bahwa latar belakang menjadi muslim yang taat itu didasari dengan perintah Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, menyembah, beribadah. Taat adalah bentuk dari ibadah kepada Allah ya. Kemudian di latar belakangnya juga ketaatan itu tidak mencerminkan sekali lagi taatnya seorang muslim. Taatnya seorang muslim itu didasari dengan mencontoh gitu ya, uswah. Contoh terbaik siapa? Rasulullah uswatun hasanah. Jadi karena melihat muslim hari ini bukan hanya melaksanakan yang wajib tapi yang sunnah gitu ya. Yang sunnah itu seperti normalisasi gitu ya. Tidak dibiasakan dilaksanakan gitu. Padahal kan kalau kita ingin sunnah, ingin taat gitu kan, ya contoh gitu. Nah kemudian di materi ini juga di pembahasan kali ini saya ambil 3 masalah. Masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan muslim taat secara perspektif Islam. Yang keduanya adalah karakteristik muslim yang taat itu seperti apa sih. Kemudian yang ketiga faktor penghambat atau yang
yang mendasari kenapa sih seorang muslim bisa tidak taat gitu ya, atau seorang hamba bisa tidak taat kepada Tuhan, kepada Rasulnya, kepada pemimpinnya gitu ya. Ada apa sih? Nah, kita analisis, ya, dibahas. Oke, pembahasan yang pertama, apa sih muslim? Apa itu ketaatan secara perspektif Islam? Muslim berasal dari kata aslama yuslimu islaman, ya, artinya berserah diri, pasrah. Tuh, dari cara bahasa pun muslim itu adalah yang berserah diri. Yang berserah diri. Muslim itu berserah diri, jangan pasrah lah, itu pasrah. Menyadari sebagai hamba, abid, hamba. Ya hari hamba mah kumaha sebab tuanna gitu. Dititah gitu laksanakeun, diulah gitu laksanakeun ulah. Jangan